Pembangunan gedung ini itu memakan biaya sekitar 1,6 miliar. Alhamdulillah semua disokong swadaya dari para semuanya. Pembangunan ini belum ada gudang di belakang di sana, kemudian pavingisasi dan ini tanah sudah juga belum kami beli. Atas izin Allah SWT, pada hari ini tanggal 23 November 2019, gedung DPD PPNI Kabupaten Purbalingga saya resmikan untuk bisa memberikan manfaat bagi keluarga besar PPNI dan juga masyarakat Kabupaten Purbalingga. Salah satu bukti bahwasannya memang keluarga besar PPNI Kabupaten Purbalingga ini solid. Jadi saya apresiasi sekali ini Bapak Ibu keluarga besar PPNI Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan ke depan sinergitas antara PPNI dengan pemerintah daerah senantiasa mampu kita tingkatkan sehingga nantinya kita mampu bergerak bersama seeyeng seekor payung lubis kuntul baris untuk bisa bersama-sama membangun Kabupaten Purbalingga. Jadi 2020 insya Allah lah, karena PPNI sudah semangat dan akhirnya jadi sekretariat PPNI yang megah seperti ini. Oleh karenanya saya malu manakala tidak ikut berkontribusi terhadap PPNI. Peresmian Gedung Persatuan Perawat Nasional Indonesia dengan disingkat PPNI yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2017 berjalan dengan sukses. Acara yang dibuka sekaligus dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Bapak Abdullah Aswar Anas di gedung yang dibangun oleh dana iuran anggota PPNI sangatlah megah. Dengan harapan kedepannya gedung ini berguna sebagai sarana dan prasarana meningkatkan mutu para perawat yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sejak 40 tahun yang lalu PPNI menginginkan gedung sendiri dan pada akhirnya tercapai juga. Gedung yang berdiri 3 lantai ini diharapkan kedepannya bisa menjadi wadah informasi bagi para perawat. Gedung ini memang didirikan untuk sentral perawat di Banyuwangi. Jadi gedung sentral terpadu atau gedung sekretariat terpadu PPNI Kabupaten Banyuwangi yang berguna salah satunya untuk melatih kembali perawat-perawat yang sudah di dalam layanan dengan keilmuan-keilmuan baru dan tempat berkumpulnya teman-teman perawat sejawat di Kabupaten Banyuwangi, senior maupun junior, untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Pengabdian kita ya, yang nantinya kita akan memulainya pasti harus punya suatu sarana prasarana terutama adalah gedung yang saya sampaikan. Jadi luar biasa lah gedungnya ini sudah 3 lantai bisa digunakan untuk kantor dan juga untuk pelatihan-pelatihan. Harapan kami gedung ini nanti bisa dimanfaatkan oleh semuanya termasuk pelatihan-pelatihan yang. Tim Banyuwangi TV melaporkan. Ayo, 1, 2.
Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Peletakan batu kedua oleh Bapak Ketua DPD PPNI Korwil Pati kepada yang kami hormati Bapak Edi Hidayat berkenan meletakkan batu kedua. Berikutnya adalah batu ketiga akan diletakkan oleh beliau Bapak Kaprodi Keperawatan Blora. Kepada Bapak Soeharto, kami persilahkan. Ya, Bun. Berikutnya adalah peletakan batu keempat oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Blora kepada Bapak Joko Budi Heri Santoso, dipersilakan. Bun. Wes kok dikerap. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah peletakan batu oleh Ketua Panitia Pembangunan Gedung Perawat DPD PPNI Kabupaten Blora kepada Bapak Bambang Sukoto, dipersilakan. Selanjutnya berfoto bersama undangan di tempat peletakan batu pertama. Kepada panitia untuk segera menyiapkan diri. Kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan.
Gedung Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Pekalongan oleh Bupati Pekalongan Asif Kolbihi didampingi Wakil Bupati Arini Hariburti serta dari PPNI Jawa Tengah. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati disaksikan ratusan tamu undangan. Peresmian gedung PPNI Kabupaten Pekalongan dilaksanakan bertepatan dengan HUT PPNI ke-44 itu juga diisi dengan seminar The Best Integrity to be Excellent Person. Dalam pidatonya, Bupati meminta agar PPNI bisa menjadi pendamping ketika perawat mempunyai masalah akibat pelayanan kesehatan. Karena jika ada yang membela, perawat akan tenang jika timbul masalah hukum sehingga bisa menunjang profesionalisme. Bupati juga meminta para perawat di Kabupaten Pekalongan bisa mendukung program kerja pemerintah dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Yang paling penting, ayo bersama-sama dengan pemerintah daerah bergandeng tangan untuk menyelesaikan beberapa persoalan mendasar. Angka kematian ibu melahirkan harus kita tekan, gizi buruk harus kita hilangkan, angka kematian balita harus kita hilangkan. Semua ini PR besar yang harus mendapat support utama dari keluarga besar PPNI. Ini harapan saya. Gedung PPNI Kabupaten Pekalongan ini adalah sebagai seluruh perawat Kabupaten Pekalongan. Adapun fungsi daripada ini adalah untuk sebagai komunikasi dan komunikasi di antara perawat bersinergi untuk membantu dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan. Gedung ini berdiri kita dengan susah payah dan alhamdulillah secara cepat selama 6 bulan gedung ini sudah berdiri pada saat ini. Ketua DPD PPNI Kabupaten Pekalongan, Bambang Ruswanto mengungkapkan, sekarang sudah ada 907 perawat yang menjadi anggota. Belum lagi ditambah dengan kader muda, gedung PPNI ini dibangun atas tanah hak milik PPNI dengan 575 meter persegi. Berharap dengan adanya gedung PPNI ini, para perawat khususnya di Kabupaten Pekalongan lebih profesional dalam bekerja. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم Jalankan ajarannya. Hadirin undangan yang acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama Sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan Robi Sauri wa Yasiri Amri Warahmatan min lisani al-qauli. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tasikmalaya atau yang mewakili, yang saya mewakili Bapak Sekda atau Sekdis. Subuh pasirnya banyak, jam 5 subuh sudah kontrol, diperiksa, kita harus siap, datang lengkap semua, termasuk juga. Ini sudah lama ya Pak ya? Hampir 15 tahun dan baru kali ini kita menyambut baik. Kenapa ada sekretariat? Kita ingin ada satu rumah besar bagi perawat di Kota Tasik, menyampaikan pendapat, usulan apapun kita akan bawa ke dalam ranah aspek program kerja, sehingga 5 tahun ke depan kita akan bisa membangun Tasik menjadi Tasik sehat, masyarakat sehat, hidup berlaku sehat dan sebagainya. Itu yang paling penting. Yang keduanya sesuai dengan ADRT PPNI bahwa satu kemajuan itu harus didukung dengan sekretariat. Tanpa sekretariat kita tidak mungkin bekerja efektif. Dengan ada sekretariat ini sangat luar biasa.
Yang didukung oleh berapa 1.300 anggota di Tasik ini, alhamdulillah mereka sangat antusias. Hari ini memang itu sejarah bagi Tasik untuk membangun sekretariat. Ya. Pak Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Barat, pertanda bahwa gedung DPD PPNI Kota Tasikmalaya telah resmi digunakan. Semoga membawa dampak yang positif untuk kemajuan PPNI Kota Tasikmalaya. Pak, ini dalam rangka kegiatan apa, Pak? Dalam rangka kegiatan apa, Pak? Ini adalah kegiatan peresmian gedung PPNI tahap pertama. Kita bangun dengan dana sumbangan dari rekan-rekan anggota dengan jumlah 300 sampai 350 juta. Dan alhamdulillah pembangunan ini sebetulnya sudah lama, kita tertunda hampir 15 tahun. Kita punya tanah kurang lebih 48 kata dengan harga jual kalau kita jual mungkin di atas 500 juta. Allah, ini tahap pertama dan insya Allah bulan Januari kita akan membangun tahap kedua, pembentengan sekaligus tempat usaha. Tempat usaha diantaranya kita bikin ruko, kita bikin kos-kosan. Kenapa kita progresnya ke bikin kos-kosan? Karena di sini adalah tempat pendidikan. Tempat pendidikan, banyak sekali rekan-rekan yang kos, baik perawatnya, analisnya, pasti semuanya akan tertekan. Dan kita tidak sulit untuk mengiring rekan-rekan ke tempat kosan, karena yang bekerja di sana adalah rekan kita perawat semua. Ya, insya Allah kita akan mengiring dan mengarahkan dengan koordinasi yang sangat. Baik, untuk perawat PPNI sini berapa anggota, Pak, yang telah? Kalau sampai sekarang yang terdaftar 1.300. Tahun kemarin kita 1.296, tahun sekarang sudah 1.300 yang tersebar di 10 komisariat. Yang paling besar adalah Rumah Sakit Dr. Soekarjo, kurang lebih 400. Di antara 389 sekian sampai 400. Yang kedua adalah Dinas Kesehatan, kurang lebih 260. Yang ketiga adalah Jasa Kartini. Jasa Kartini 230. Itu Jasa Kartini, dan yang keempat mungkin di pendidikan. Pendidikan sudah mencapai 90, yang lainnya tersebar di Prasetya Bunda, terus di Permata Bunda. Ya, itu sudah tersebar kita 10 komisariat. Masing-masing komisariat insya Allah mereka sangat antusias mendorong pembangunan ini. Pak Wali Kota kan akan menggulirkan dana 50 juta untuk PPNI sendiri. Tanggapannya PPNI itu apa? Sebetulnya dana itu kita sudah waktu itu hampir sudah turun. Cuma entah kemana, bukan menghilang, tapi kita mungkin tidak lanjuti. Kita tidak pengawalan. Kita 2016 sudah masukkan proposal, sudah ada masuk ke instansi tertentu dan tinggal survei. Insya Allah tadi Pak Wali Kota sudah berjanji. Terima kasih Pak Wali Kota. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan Pak Wali Kota itu menjadi kenyataan buat kami, dan ini adalah dorongan moral buat kami bahwasanya kami ingin membangun lebih, dan kami ingin buktikan bahwa perawat itu ada, perawat siap mensukseskan derajat kesehatan Kota Tasikmalaya. Insya Allah. Terima kasih Pak.
PNI Pusat Harif Padilla serta unsur Forkompimda pada Sabtu kemarin menghadiri peresmian gedung baru Sekretariat DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Batanghari. Gedung ini berada di Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian. Ketua DPD PPNI Batanghari, Umar, menyampaikan dana pembangunan gedung sekretariat ini merupakan hasil sumbangan atau swadaya dari para pengurus dan anggota PPNI Batanghari. Direncanakan selain sebagai sekretariat PPNI, gedung ini juga akan dipergunakan sebagai klinik praktek keperawatan mandiri. Dan sejak Februari 2019 yang lalu, dimulailah pembangunan gedung ini dan selesai pada tanggal 25 Juli 2019 yang lalu, Pak. Kami mohon kepada Bapak agar adik-adik kami ini bisa mendapatkan gaji bulanan yang tetap. Kami melihat peluang itu ada, Bapak, yaitu di program Satu Desa, Satu Perawat. Sekda Batanghari Bahtiar sangat mengapresiasi atas hadirnya gedung DPD PPNI Batanghari ini, sekaligus sebagai wadah yang menaungi tenaga medis keperawatan. Dirinya percaya ke depan program pemerintah Satu Desa, Satu Perawat dapat bergulir, agar pelayanan kesehatan di desa lebih optimal. Program tersebut sekaligus juga untuk mengakomodir para perawat yang berstatus tenaga kerja sukarela atau TKS. Kalau memang puskesmas itu sudah mengacu ke sistem BLUD, berarti bagian bersamaan dengan dinas, Pak. Karena tenaga perawat, tenaga kesehatan ini semuanya itu secara bersama-sama dalam hal pemberdayaan maupun peningkatan kompetensi daripada tenaga kesehatan itu sendiri, Pak. Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya gedung sekretariat DPD PPNI Batanghari. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.